Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Ya, oke. Jumpa lagi kita, Bu Sri ya. Nah, Ya, em, alhamdulillah. oke. Nah, kita kan berjumpa ini ingin selama hampir mungkin 3 bulan ke depan kita akan bersama Bu Sri untuk Insya apa Allah. namanya, Bu Sri itu ada bersama-sama kita ada suatu program ingin mengembangkan potensi siswa, gitu ya. Nah, Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu Sri. Nah, Bu Sri, dari program ini ya, apa sih yang Ibu tujuan Ibu apa sih yang Ibu harapkan dari program mengembangkan potensi siswa ini, Bu? yang saya harapkan pertama sekali itu ada perubahan karakter ke yang lebih baik lagi, disertai dengan potensi siswa itu, bakat minat siswa nampak seperti di ajang-ajang ada kompetensi nasional seperti FLS2N, OSN, bahkan di bidang yang menunjukkan bakat bakat dan minat siswa kita Oke, gitu. Bu. Juga Baik. di bidang keagamaan Bu Rosi. Oke, Mbak. Nah, berarti Ibu ingin mengembangkan potensi siswa itu lebih ke perubahan karakternya, terus bagaimana bakat mintanya itu muncul di perlombaan-perlombaan, baik tingkat Ya, daerah maupun nasional, juga ya, lebih di bidang keagamaannya gitu, Bu ya. ya. Nah, eh, apa namanya? eh, Kalau boleh tahu, gimana sih kira-kira suasana di situasi kondisi di sekolah Ibu saat ini? Kondisi di sekolah saya sekarang ini, Bu, sekolah saya itu letak geografisnya itu di dekat laut ya, di daerahnya yang banyak profesinya sebagai nelayan juga pedagang pinggir laut gitu. Kalau kondisi sekolah saya sekarang, saya ada mencoba membuat beberapa program seperti klub olahraga, klub sains, juga ada klub seni. Ada 3 klub di sekolah kita yang coba kembangkan dengan menjaring bakat minat siswa. Jadi siswa itu berada belajarnya di kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk seperti itu, Bu. Oke, berarti Ibu ingin melihat situasi Ibu sekarang seperti itu ya. Nah, Ya, tadi kan Ibu ingin merubah, mengembangkan potensi itu lebih ke perubahan karakter, siswa bisa minat bakatnya bisa nampak di lomba-lomba gitu ya, dan juga muncul perubahan karakternya di bidang keagamaan. Nah, menurut Ibu apa sih yang menjadi indikator kalau program Ibu ini sudah berhasil? Indikator keberhasilan dari pengembangan potensi siswa itu apa sih indikator? indikatornya kalau bidang eh, keagamaan, perubahan karakter itu kita lihat eh, kedisiplinnya meningkat. Terus kita lihat juga ibadahnya, Bu Rosi. Ada di sekolah kita juga ada sholat jamaah itu di waktu zuhur. Kalau setiap hari kita juga ada buat sholat duha itu bergiliran kelasnya karena musalahnya kecil. Jadi terlihatlah di situ kedisiplinan siswa, Bu, salah satunya gitu, Bu. Kemudian dari segi baca Quran, kita setiap pagi itu masuk ada literasi baca Quran 10 menit. Lihat antusias siswa itu bertambah gitu dari nggak bisa dia mau belajar supaya dia bisa baca Quran. Itu Bu Oke, Rosi. baik. Berarti menurut Ibu program mengembangkan potensi siswa yang akan Ibu lakukan ini akan terlihat berhasil jika siswa itu disiplinnya meningkat, gitu Bu ya. Ya, Terus ada rasa antusias gitu ya mengikuti ya, seperti literasi Al-Quran, ya, antusias mengikuti sholat berjamaah yang tadi Bu bilang ya, sholat zuhur, sholat duha itu bergiliran, gitu ya. Ada ya. lagi Bu indikator yang menunjukkan lebih spesifik kalau ini berhasil, gitu. Kalau program ini telah berhasil Ibu lakukan. Ada lagi Bu indikatornya? Ya, indikator yang lain ada beberapa event yang diperlombakan di tingkat kabupaten, juara juara 1 sampai juara 3. Di situ bisa kita lihat bahwa suatu program itu juga hampir hampir berjalan dengan baik walaupun tidak 100%.
persennya berjalan baik gitu Bu. Ada misalnya perlombaan Olimpiade Sains, kita bisa mendapatkan dari 9 yang diperlombakan, kita bisa dapat 2 seperti itu. Itu salah satu indikator yang terlihat menurut saya seperti itu. Oh, baik. Berarti selain adanya tumbuhnya kesadaran disiplin meningkat ya, juga sholat anak-anak ada rasa antusias ya, terus ikutin sholat berjamaah ataupun literasi Quran, dan juga nanti apa namanya siswa itu bisa mengikuti lomba-lomba itu Bu, ya, lomba-lomba dan bisa memperoleh mungkin menang gitu ya, istilahnya Iya, seperti itu Bu dapat ya, ya dapat dapat uang pembinaan serta sertifikat dapat yang oke. kemudian bisa diupload saat kita daftar SNPTN itu Oke. jadi nilai plus ya. Oh, berarti sehingga dari keberhasilan itu siswa juga dapat imbasnya Bu ya. Mereka bisa jadi Dapat. itu sebagai poin untuk daftar ke perguruan tinggi Bu ya. Iya, Bu. Oke, berarti bisa saya tangkap bahwa program ini akan berhasil jika di sekolah itu muncul disiplin meningkat, antusiasme siswa itu juga meningkat Iya. dalam segi ikut program literasi ataupun dalam ikut mengikuti perlombaan di minat bakatnya sehingga Iya. bisa menang dan akan berefek kepada mereka bisa menambah Iya, poin nilai plus tambah saat nilai plus. untuk Dan dari daftar. sekolah juga kita gratiskan SPP-nya juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten, kita gratiskan SPP-nya 1 semester. Itu imbasnya Oh, ke siswanya. Masya Allah. Ya, terima kasih luar biasa sekali Bu ya. Jadi saya kagum ini ya dengan seperti ini bagaimana effort usaha Ibu nanti rencana dalam meningkatkan potensi siswa. Ya, Nah, mudah-mudahan. dari rencana Ibu tadi, dari indikator-indikator keberhasilan yang menandai kalau program itu berhasil ya. eh, Kira-kira untuk saat ini apa sih Bu yang bisa Ibu kembangkan selama 3 bulan ini untuk mengembangkan untuk menjalankan program mengembangkan potensi siswa? Apa yang bisa Ibu kembangkan? Apa saja? Eh, yang pertama, langkah yang pertama sekali membuat programnya dulu. Programnya dulu kita susun, kemudian RAP-nya, rancangan anggaran biayanya. Kemudian langkah selanjutnya kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, ada kepala sekolah, eh, kepala kepala lab ya, lab IPA, lab IPA, fisika, kimia, biologi, kemudian leptik. Jadi ada koordinasi. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat rapat sosialisasi dengan rekan-rekan guru. Selanjutnya juga kita mensosialisasikan apa yang sudah kita rancang tadi ke siswa juga. Jadi tidak ada miskomunikasi antara guru, siswa, juga uh, orang tua siswa. Kita bisa berkomunikasi lewat chat. Masing-masing wali kelas punya hubungan wali kelas dengan orang tua siswa seperti Hmm, itu. baik. Grup kelas gitu ya. Baik, berarti Ibu punya yang akan Ibu kembangkan itu pertama buat programnya dulu Bu ya, programnya, Ya, terus buat terapnya, terus Ibu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga dengan kepala lab, yaitu lab sains maupun lab TIK, dan itu akan bersosialisasi dengan guru, siswa, dan juga dengan orang tua siswa melalui grup-grup kelas antara wali kelasnya dan guru siswanya. Nah, dari hal-hal yang ingin Ibu kembangkan ini, kira-kira langkah pertamanya apa sih Ibu yang ingin Ibu lakukan? Kita ada beberapa nih langkah pertama dari hal ini, kira-kira yang mana dulu nih Ibu mau Ibu lakukan? Kalau saya pertama sekali langkahnya saya pelajari dulu Bu Rosi, saya tanya-tanya dulu ke teman-teman, ada sekolah-sekolah lain, gimana sih caranya kita buat program ini di sekolah orang tuh gimana. Berarti itu jadi pengalaman saya juga untuk memulai. Berarti saya cari-cari info dulu, bisa jadi dengan teman di sekolah lain atau bisa searching atau saya suka nonton dulu, bisa jadi motivasi bagi saya. Kemudian baru saya rancang coret-coret programnya, Bu. Lalu saya Oke. ajak teman-teman yang Mm-mm. sevisi itu Mm-mm. dalam grup kecil dulu. Baru Mm-mm. nanti kita siap kita buat programnya, baru Mm-mm. ditunjukkan ke kepala sekolah. Mungkin seperti itu, Bu Rosis. Mm-mm. Langkah yang pertama. Oke, Kemudian Bu. dari untuk siswanya saya lebih pendekatan personal dulu karena
ini kan Mm-mm. siswa beranggapan untuk apa nih belajar harus belajar supaya menang belajar Mm-mm. itu belum paham ya untuk apa efek ke Mm-mm. depannya. Jadi penjelasannya seperti saya sebutkan tadi itu sertifikatnya berimbas untuk mereka sendiri gitu. Iya, Oke, baik jadi Bu. Ya, baik. Saya tangkap berarti sebelum Ibu lakukan yang tadi menyusun program, membuat sosialisasi, Ibu belajar dulu ya, mungkin bereplika dulu dari sekolah lain yang sudah berhasil melakukan program ini, Bu. iya, iya, Ya, baik. Terima kasih. Dan juga nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sevisi gitu ya, ya dengan iya. grup-grup di grup-grup diskusi kecil. Baik, luar biasa sekali Bu ya. Nah, saya juga ingin tahu Bu, siapa saja sih yang eh, Ibu perlu dukungan dari siapa aja dan dukungan seperti apa sih yang Ibu butuhkan untuk agar program ini bisa dijalankan nantinya? Pertama sekali itu dukungan besar dari kepala sekolah karena anggarannya itu harus dianggarkan sekian Mhm. persennya untuk kegiatan. Selanjutnya dukungan dukungan teman-teman yang sevisi dulu, kemudian Mhm. ada dukungan dari wali-wali kelas seperti Mhm. itu. Kemudian dukungan dari orang tua seperti ini karena kegiatan ini mungkin kita akan dilaksanakan 70%-nya di sore hari. Ya, pelaksanaan di sore hari itu juga butuh proses, Bu Rosi, karena apa? Banyak kendala, mungkin siswa yang udah pulang itu malas balik, jadi harus berpikir sampai ke situ gitu. Oke. Kemudian dukungan dari orang tua juga sangat 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 dibutuhkan, komunikasi yang Mhm. efektif gitu. Baik, Bu. Terus ya, Ibu perlu dukungan ya dari kepala sekolah. Kalau kepala sekolah udah jelas dia butuh dananya dari beliau ya, gitu ya. Nah, Ya, itu kalau pasti. dari teman sevisi ya, untuk seperti yang Ibu katakan tadi, untuk teman-teman sevisi itu untuk pertama kali melangkah itu kan perlu teman dalam bergerak ya, gitu kan, yang Iya, sama iya. pemikirannya. Nah, saya ingin tahu lebih jalan dukungan lebih jauh bagaimana bentuk dukungan wali kelas dan juga bagaimana bentuk dukungan yang real itu dari orang tua. Kalau dari wali kelas punya kedekatan emosional dengan siswanya, jadi itu lebih Mhm. mudah dibandingkan kita yang bukan wali kelas hanya masuk satu kali pertemuan itu 2 jam seminggu. Kalau dengan wali kelas dia bisa namanya ada konsultasi memang khusus, bimbingan khusus, bisa diajak, dirangkul, diberi motivasi. Setelah itu siswa yang ini akan dikirimkan ke klub-klub yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dia bidang olahraga, berarti nanti dikirim namanya ke klub olahraga. Klub seni akan dikirim namanya ke klub seni. Jadi di situ nanti akan ada guru yang akan membimbingnya. Seperti itu. Oke. Mhm. Kalau dari orang tua Bu, bagaimana Kalau bentuk dari dukungannya? eh, orang tua, eh, kita ada buat pemanggilan orang tua, pemanggilan orang tua. Jadi di situ kepala sekolah akan berbicara, kemudian saya ditunjuk sebagai koordinatornya, mungkin akan memberi penjelasan tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Eh, Orang tua memberi dukungan penuh jika memang siswanya terpilih. Misalnya terpilih ini 3 orang untuk melaksanakan kompetensi sains di tingkat kabupaten. Berarti dia akan belajar sepenuhnya di sekolah sampai sore. Itu dukungan moral, artinya dukungan ekonominya, gitu, semangatnya. Ya, karena itu memang butuh proses panjang, mungkin tidak semudah kita membeli telapak tangan karena untuk belajar-belajar, apalagi mata pelajaran seperti saya ampu, fisika ya, terutama ya, memang butuh waktu, butuh konsentrasi seperti itu. Ya, bidang olahraga, jadi dia harus berlatih setiap pertemuan itu bisa kita buat seminggu 2 atau 3 hari. Jadi kalau yang olahraga dia latih olahraga itu misalnya kami pernah ada silat. Baik, Jadi oke. silat dilatih oleh pelatih yang kita panggil di luar karena guru olahraganya mungkin tidak bisa di silatnya. Jadi itu lebih ke yang lain gitu. Oke, Jadi ada baik. pembagian job description masing-masing. Baik, 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 benar. Ya, baik. Sudah saya tangkap bahwa dukungan itu dari kepala sekolah dari segi dananya, ya, dari segi pembinanya, ya beliau ya penanggung jawabnya. Terus Ya, dari rekan-rekan sevisi, dengan dari wali kelas karena mereka punya kedekatan emosional yang lebih dengan siswanya gitu ya, ya. Jadi lebih ya, enak kita dekati dan juga kalau dari orang tua itu lebih ke
waktunya dan juga dukungannya Bu ya, karena kan nanti mereka itu belajarnya tambahannya itu programnya di sore hari ya rencanakan ya. Ya, Baik. sore. Baik Bu. Nah, dari percakapan kita siang ini ya Bu ya, apa kira-kira tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan ya dari percakapan ini, tindak lanjut apa, bagaimana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan dari hasil percakapan kita hari ini? Kalau tindak lanjutnya bercerita dari apa yang saya ceritakan tadi, mungkin program-programnya itu juga udah pernah kita laksanakan. Tapi kan kita tidak mau putus di situ ya. Tindak lanjutnya itu saya ada membuat satu forum alumni, di mana di situ dari alumni yang lulus di berbagai kampus kita undang ke sekolah, mereka buat seperti pencerahan bagi adik-adik mereka, sehingga mereka-mereka yang pernah kita kirim, yang pernah berprestasi, bisa saling berbagi pengalaman. Mungkin kalau dengan kami kurang pengalaman mereka di kampus, perjalanan mereka setelah keluar dari SMA. Jadi itu salah satunya program tindak lanjut yang pernah kami buat gitu. Pertemuan alumni dengan siswa-siswi kelas khususnya kelas 12. Oke, baik. Baik, Bu. Berarti tindak lanjutnya adalah dengan membangun semangat dulu mungkin ya, kemauan Ya, anak, dengan motivasi ya, lewat alumni itu berbagi ya, kakak-kakak yang ya sudah lulus itu alumni berbagi berbagi kepada. Oke, baik. seperti itu. Itu tindak lanjut untuk dari percakapan kita ini. Baik, Ibu. Sebelum saya akhiri, saya ingin tahu bagaimana sih perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap ngobrol sore ini, apa sih yang dapat Ibu tangkap? Kira-kira Ibu? Banyak sih Bu Rosi. Hmm. Saya terus terang bukan yang berani berbicara. Mungkin saat ini saya susah ya, referensi kata-kata saya itu kurang. Jadi ketika ada percakapan seperti ini, rasanya kok keluar terus gitu ya. Padahal Oke. sebelumnya saya orang yang paling sedikit kata-katanya. Saya kalimatnya itu kayak pendek-pendek. Kok orang lancar ya ngomong gitu ya. Kalau saya singkat-singkat doang gitu. Dengan adanya seperti ini terkeluar apa yang sebelumnya saya tidak tahu ya apa ya. Mau saya bilang apa ya. Ternyata udah tahu satu kalimat bisa nyambung lagi ke kalimat seterusnya gitu. Bisa cerita Oke. lagi. Oke, Itu efeknya baik. bagi saya, Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Mudah-mudahan program ini bisa dilaksanakan dan mudah-mudahan tindak lanjutnya bisa segera dilakukan, Bu ya. Karena ini Ya. luar biasa sekali program ini meningkatkan kompetensi potensi siswa itu ditingkatkan. Baik Ibu, cukup pembicaraan kita kali ini. Saya Ya. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.